Okay. Alright, you can start, Lucia. Thank you. Okay. Hello everyone. Halo. Yang kali ini agak sepi, tapi no problem. We're back today untuk ngebahas soal social media analytics. Ya. Let me open this up for you. Okay. If you have any questions, specific questions, obviously boleh banget ditanya langsung nanti ya. Okay. Agak loading. Bentar. Okay. All right. Sharing this to everyone. Okay, you can see that. Social media research and analytics. Okay, jadi let's start with what the research is about, what analytics are, perhaps balik lagi mungkin apa sih yang sebenarnya harus dicek, karena pasti kan sebenarnya banyak data ya yang kamu bisa ambil dari sosial media kamu sendiri, misalnya Instagram, TikTok, dan mungkin bahkan Google kan. Jadi it can be very easy untuk dapat datanya, tapi ya cara mencerna datanya itu seperti apa sih? Oke, di sini let's talk about social media research. Ya formalnya sih tulisannya seperti ini, ya kan? Process of collecting and analyzing data from social platforms to understand audience behavior, preference, and trends. Jadi ya nge-collect gitu, mencari tahu sebenarnya customer tuh paling aktif di mana, maunya apa, dan sebenarnya what is the best unique point that you can sell to your audience. Kalau untuk analytics, pasti jadinya you're analyzing data. Datanya bisa contohnya seperti ini kan, ada reach, impressions, engagement rate, click-through rate, and follower growth. Dan pasti bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Content type apa sih yang paling bagus di aku sekarang? Audience aku paling engage itu di mana? Engagement itu dalam artian likes, shares, and comments. What kind of content gets followers talking? Atau misalnya apa sih yang bikin apa tipe konten yang bikin follower aku berdiskusi, ngomong tentang aku. Dan istilahnya mungkin juga merekomendasikan atau membawa namaku di conversation mereka di luar komunitas aku. What kind of content is best for reaching new followers? Konten seperti apa yang pasti bisa nambahin followers gitu kan, atau nge-reach untuk lebih jauh. Nah, untuk analytics sendiri pasti bakal menjawab semua ini sebenarnya, okay? If you're unable to answer all of them, then that means ada sesuatu yang kamu agak miss nih. Gitu. Nah, mungkin what you can do is obviously untuk trace back, cek lagi, dan mengetahui nih setiap nilai, setiap angka itu berarti ke arah mana. Okay? Let's look at this. Ini metrics to funnel sebenarnya. Dan tadi kalau ya balik lagi ya, basicnya adalah marketing funnel kan. Nah, di sini ada 3 of the simpler ones that we might be able to discuss. Ada awareness, engagement, traffic, and convert. Atau conversion. Ya. Kalau untuk awareness, pasti di dalam ranah-ranah yang kayak impression aja, reach aja, ya views video, atau istilahnya orang-orang berbagi tentang opini kamu, share a voice, right? And follower growth. Jadi biasanya impressions atau istilahnya awareness ini terhitung dari 5 poin ini. Gitu. Apakah 5 poin ini strong? I wouldn't say so. When it comes to branding, it's obviously not strong. It will look like a lot. Pasti banyak kok.
angka yang paling tinggi itu pasti di ranah-ranah ini sebenarnya. Cuman yang lebih baik lagi sebenarnya itu di engagement dan pastinya untuk konversi gitu kan. Di engagement sendiri ada engagement rate. How do you find your engagement rate? Sebenarnya kamu tinggal nyari aja sih ER calculator di Google, right? So ER calculator ini masa-masa aku masih ngonten sih, aku sering banget ngecek ini gitu. So what ER is basically adalah kayak mereka ngitung total views kamu dibagi dengan total engagement kamu. Jadi engagement dalam artian comment, like, and share. Oke? Sebenarnya banyak yang kayak gini ya. Banyak engagement calculator yang ada di internet. Tapi hasilnya bisa beda-beda. Jadi instead of trying to do something like this, mungkin kamu juga bisa lebih tertarik untuk ngitung sendiri. Gitu. Dan ngitung sendirinya pasti menurut aku lebih akurat ya, especially kalau emang kamu sempat ada masa jayanya itu turun lagi. Nah di situ tuh kayak kamu cuma pengen melihat metrik kamu dalam sebulan misalnya. Nah kamu ceklah hitungan dalam sebulan itu viewsnya berapa banyak. Okay? If you see here, contohnya mungkin ini akun aku, it's not the best karena udah agak mati dikit ya. Nah, this is what it would look like kalau emang menggunakan yang istilahnya langsung gini. Dan if you see here, engagement rate aku 2,2. Would I say it's great? No. Would I say it's very low? Enggak juga. Sebenarnya kalau kamu ngelihat kayak mega influencers yang istilahnya 10 juta lebih, biasanya sih engagement rate mereka di 1%-an. Dan 1% itu udah bagus banget. Ya pasti dong, posisinya kan kayak 1% dari 10 juta, berapa sih? Gitu kan. That's a lot of people. Okay? Jadi ya begitu, engagement rate itu sebenarnya meskipun kelihatannya porsinya kecil di sini, the bigger your amount of followers, the smaller your ER will be. That's a fact. That's a general truth. Okay, kalau emang kamu banyak kontennya dibanding followersnya, you will get a higher engagement rate. Okay, moving forward, balik lagi ke sini. Ada juga pasti ya, tadi kan di dalam engagement rate tersebut ada hitungan likes, comments, and shares, and saves, and replies and mentions. Semua ini kayak berhubungan dengan ya bagaimana sih akun kamu di-engage dengan orang lain, gitu. Lanjut ke traffic and convert. Di sini ada clicks, click-through rate, website sessions from social, conversions, bla 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 gitu kan. Kalau ini kan pasti kayak sangat atau lebih business oriented ya. Posisinya kamu ngeliat orang nih clicks itu jadinya kayak impression sih. Seberapa click-through rate istilahnya kalau mereka buka Shopee kamu, mereka tekan itu berapa kali, tekan suatu produk kamu itu berapa kali. Website sessions from social, ngecek berapa lama orang-orang sebenarnya ngecek website kamu dari social media. Jadi kayak for example, if you open Instagram browser atau Twitter browser, itu sebenarnya jadinya kayak agak hitung juga gitu. So nothing is obviously hidden ya when it comes to marketing, and that can be scary, tapi itu juga ya sebagai seorang yang menganalisa very good. Okay. Ada juga conversions, leads, pasti ya jelasnya kalau emang udah ada kontak nomor orang atau istilahnya leads yang seperti the details of the customer itself, itu bisa berkelanjutan menjadi sales dan revenue. Okay. Lanjut lagi, ini untuk tipe-tipe analytics. Okay. Sebenarnya kalau dari sini kayak agak riweh ya.
what I want you to focus on mungkin, let's just talk about performance, audience, sama influencer. Okay? Jadi, kalau analytics or analysis, performance pasti ngeceknya performa kamu sendiri gitu kan. On, ya, yang tadi, impressions, reach, clicks, likes, bla 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 bla. Yang mungkin nggak langsung menuju sales ya, but it's an overview of what you have. And there's audience analytics yang kayak ini sih, whether it is to check whether your audience, your current audience, itu cocok dengan persona audience yang kamu mau. Kompetitor ya pasti soal kompetitor dong. Kayak persentase mereka di pie chart itu berapa, share of voice mereka itu berapa, postingan topnya berapa, follower count-nya berapa, ya itulah. And then there's also paid social media analytics, mungkin ya, of course it's about CTR, ROI, return on investment, spendingnya berapa, hasilnya apa, segala macam. Influencer analytics or influencer analysis itu fokusnya tadi sih. Sama sebenarnya, mirip kayak performance, tapi pastinya kalau influencer lebih fokus ke kayak ya your data, nggak sebagai sales gitu. Ya, reach, interactions, hashtags, and so on and so forth. Yang terakhir ada sentiment, itu lebih ke kayak mental analysis. Orang-orang tuh berdiskusi tentang kamu tuh seperti apa sih? Is it negative? Is it positive? Then you can obviously find that or find these things itu dari sosial media yang kayak Twitter atau komentar TikTok. Meskipun aku merasa komentar TikTok anomali semua. Dan stuff yang seperti review. Itu sih, jadi kayak review yang lumayan panjang. That's at least sesuatu yang bakal aku lebih pedulikan sih. Okay? Lanjut, pasti ada skill wajibnya. So, for analytics, for analysis, for research, sebenarnya sama ya, kalau kalian kayak skripsian sih sebenarnya. Define the research question and scope, jadi kamu harus tahu ya, kamu pertanyaannya apa sih when you're doing research? Is it how to get views? Is it how to get new people joined in? Is it how to maintain people? Itu kan bisa. Dan ya scope-nya seberapa? Kamu, you need to understand that scope-nya harus sesuatu yang kamu bisa genggam sih. Gak mungkin kamu tidak menggenggam scope kamu sendiri. If it is out of your bounds atau istilahnya di luar kemampuan kamu, jatuhnya ya datanya juga bisa menjadi invalid. Lanjut, collect and filter conversation data. Ini conversation as in banyak hal ya, bukan yang cuman kayak Mark Zuckerberg ngeliat chat kita di WhatsApp, tapi juga terkait tadi sentimen sih. Okay? Orang review seperti apa, dan istilahnya what do people like about you, dan segala macamnya. When you're a content creator, when you're starting off as a content creator, mungkin conversation tuh tidak secara konvensional yang kayak nyari komentar atau gimana ya. Tapi itu juga bisa dalam bentuk ya nyari tahu review temen gitu. What do you think about this? Is this something that you like? Or at least, apakah ini sesuatu yang bisa aku market atau aku jual? Gitu. And biasanya your closest friends will help you in managing that juga sih. Lanjut, you can try a narrative and do an audience analysis. Jadi kayak setelah kamu ngambil semua data itu, kamu coba nih nyemplungin sesuatu. It's like throwing fish food in a pond. Apakah mereka bakal menerimanya? Apakah mereka tidak menerima? Apakah mereka kenyang? Right? Banyak konten yang sama, maka dari itu mereka kenyang. Atau
ya masih banyak lagi sih jatuhnya. Okay? So you can try something and analyze your audience that way. Dan akhirnya nomor 4, validasi. Back to the research question, apakah sebenarnya sudah menjawab? Apakah ada kesimpulannya? Dan integrate with structural research. Integrasi lah dengan semua yang kamu udah persiapkan di step 1. Gitu. Okay? So this is like the general consensus of research yang kayak agak basic ya. Nah, untuk lanjutannya sebenarnya ini sorry, aku ada contoh ini juga. Nih, ada Google Analytics yang sebenarnya bisa kamu gunakan. Gitu. This is Google Analytics. This is what it looks like. Okay? Why do I not have a Google Analytics account? Karena aku nggak ada akun brand. Okay? So yeah, ini bisa yang kayak kamu cek organiknya yang mana, organic search, organic social, direct tuh dalam artian kayak orang tuh nggak ketemu dari konten kamu, tapi dari akun kamu langsung. Kayak ada orang yang nyari akun kamu. Habis itu ada yang unassigned, which can be very rare. But yeah, di sini bisa ngeliat kayak ya users berapa banyak, sessionsnya berapa banyak, engage sessionsnya berapa banyak, itu beda. As in engage, kalau sessions cuma kayak datang doang gitu kan, terus cabut. Engage sessions kayak ya dia tekan sana sini segala macam gitu, and so on and so forth. Paling gitu sih kalau Google Analytics. Tapi a simpler way to do it is actually Google Trends. Ini simple dalam artian open for everyone without necessarily needing to have an account yang spesifik. You can search on what is trending gitu. Kalau untuk Google Trends sendiri, misalnya apa ya? Misalnya eyeliner. Eyeliner in banyak sih sebenarnya caranya. Kayak it can be eyeliners as a topic. Kita nyari eyeliner yang ini ya. Okay. Interest over time. Okay, not much. Let's talk about something else. Topic ya. MACD deh. McDonald's. MACD as a topic. Anything? Oh my god. Oh, this is the past 24 hours. Of course. Tapi ya udah. Okay, ini ada MACD dan KFC. KFC. Nah, kalau di sini udah ada kayak trennya ya istilahnya. Pasti karena MACD 24 hours, mereka masih dicari gitu di sini. Tapi karena KFC istilahnya lebih normal ya working hours ya. That's why ada gapnya. Ini untuk 1 jam, ini untuk 1 hari. Let's try for 3 months. Okay, for the past 3 months, orang-orang ternyata lebih suka MACD nih. Gitu. Nah, di sini kan istilahnya, you can't think, right? If you're in a bigger corporation, atau istilahnya di perusahaan, kamu bisa mikir, kenapa ya kok mereka lebih tinggi daripada kita? Dan ini mungkin, kalau sebagai orang awam, kelihatannya nggak signifikan ya, perbedaannya. Tapi ini jauh. Sebenarnya. And it can be very hard for KFC untuk nandingin malah sama si McDonald's. Gitu. Tapi ini untuk kayak general ya. I can't really say if it would work well untuk certain stuff. Atau istilahnya kayak very specifically content creation. Di sini sih, if you see here, dia kayak kalau MACD, mereka nyarinya apa, gitu kan. MACD doang, McDonald's doang, atau whatever it is. And sebenarnya, in this way, ini bisa jadi salah satu cara kamu untuk
Nyari nih misalnya, oke, McD sama McDonald, right? Kalau kamu mau dalam SEO ya artikelmu di nomor 1 saat orang-orang nyari sesuatu, kamu coba nyari yang lain gitu kan. Misalnya McD menu gitu. Nah, di situ kamu nyari atau istilahnya kamu masukin keyword McD menu dibanding McD doang. Why? Agar saat orang nyari McD menu, yang datang duluan tuh kamu. And maybe this looks small, right? Number 4 looks small. Tapi, of course, it is a big percentage. Itu sih. It's a big percentage than what you might think it doesn't. Ini gitu. Ini untuk kayak Google Trends. And obviously, kalau sebagai content creator, instead of searching your own name, it would be best if you can nyari yang kayak topik pembahasan yang kamu mau bawa gitu kan. Jadi when it comes to food, for example, nih kayak apakah aku minggu ini mau kemana ya? Should I get a burger or should I get something else? Atau misalnya kayak pancakes gitu kan. Nyari lah gitu kan. Dan itu bisa dilakuin di TikTok sih soal aku. TikTok Analytics. So itu juga bisa diotak-atik ya TikToknya untuk nyari search terms. Karena obviously sekarang TikTok juga jadi search engine ya, mau nggak mau. Gitu. Okay. These are trends and these are also Instagram Analytics. Kayaknya kalau sebagai content creator pernah lihat ya bentuknya gimana. Hal yang seperti ini. Atau kalau misalnya mau masuk ke Hootsuite seperti ini, do you need an application? Do you need social media analytics, like management or something? Yeah, maybe if you're a big corporation, if you're a big content creator, maybe you need one, okay? Tapi kalau untuk kayak start, untuk mulai, it is just fine kalau kamu cuman base-nya dari sini doang. Gitu. Karena dengan base dari sini, plus konsistensinya kamu untuk mencari tahu soal, testing A dan B, dan juga ngepost berapa kali gitu kan. With those kinds of consistencies, ya insight kamu juga makin kuat gitu. And you can take your own red string atau mungkin benang merahnya gitu ya. Okay. Alright. Palingan itu sih for now. Do you have any questions so far? I know this was a bit short again, tapi misalnya kalau ada questions, let me know. Sebenarnya sih, I wouldn't say susah sih, ya. Tapi when you have a lot of data, bisa agak bingung aja sih, gitu. Okay. Perhaps someone wants to look at TikTok Analytics. Let's see here. TikTok. Okay. Sebenarnya aku punya sih dari kanal aku, tapi of course that's Kalau saya nanti yang URL tadi buat secret. ngecek itu trends, tolong kirim aja kak. Kayak itu yang tadi yang trend hero. Boleh. Google Trends. Boleh, bisa. Jadi kirimin. Google TikTok Shop Analytics di sini. Ini harus TikTok for business sih. Oke. Sebenarnya sih menurut aku ya kalau sebagai content creator nggak terlalu beda sih bentuknya kalau yang visualnya TikTok ya. Tapi kalau kamu mau jadi kayak affiliator atau apapun itu, and sometimes you might want to give yourself, iklan or whatever. Di sini sih bentuknya. Okay. TikTok Ad Manager.
Oh, and by the way, tadi yang soal, sorry, please loading. Soal Google Analytics, nggak Google Trends ya, Google Analytics. Itu ada tuh video-video gratisnya yang di mana kamu bisa belajar. Jadi kayak, I think it's great if you're able to, let me open this as well. It's great if you want to know more about Google itself sih. Free courses, Itu ada join. yang nanya deh di Nah, kolom, misalnya kalau mau ada yang nanya di apa? komentar. Ada yang nanya di komentar. Oh iya. Apakah semua sosmed bisa dihubungkan ke Google Analytics atau Google Trends seperti IG, lalalala? Enggak sih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya Google Trend pasti cuma buat the search engine Google. Gitu. Dan Google Analytics, it's also just Google. Jadi kayak istilahnya, ini lebih fokus ke SEO sih jatuhnya. Kalau kamu emang maininnya Google Analytics and whatnot. Kalau ya misalnya kamu mau ngambil data atau analisa Instagram, pasti ya kamu nyarinya data from Instagram. And also, yang kemarin aku sempat mention, kalau mau analisa kompetitor, Social Blade, dan segala macamnya. Jadi, there are certain different websites that you need to focus on. Tapi, sorry, kenapa sih aku sambil present? Okay. Istilahnya sih, kalau untuk akun sosial media lain, the reason why social media analytic apps exist, itu untuk combine mereka semua. Gitu. Tapi, pasti ada cara gratisnya juga, gitu. For Instagram, for Instagram and TikTok, you can use Social Blade and their own respective analytics gitu kan di dalam aplikasinya. Dan sebenarnya untuk Instagram dan WhatsApp bisa melewati Meta Ads, right? Jadi kayak Meta Ad Manager di situ dimana kalian bisa schedule postingan dan juga ngelihat overall. Misalnya kayak WhatsApp aku berkembang seperti apa, atau istilahnya Facebook juga gitu kan, on how much people care about you in Facebook and Instagram. And you can see di mana sih yang kayak which one is working, which one doesn't. Okay? Sorry, aku sakit. But yeah. Itu sih. Alright. Di sini analytics-nya. Ini ada video-videonya sebenarnya. I'm not gonna play the video because obviously that's up to you to decide whether you want to learn this or not. But yeah. Kalau untuk Google kayaknya sangat amat friendly sih sebenarnya, karena kayak mereka emang udah bulat aja kan. They're a big company. Istilahnya they want you to use their stuff. That's why tutorialnya juga banyak. Okay. Kalau ads manager di sini, you can get started. Habis itu ada ad assistant. Aku pribadi nggak pakai ad assistant nih pada saat aku nyoba sih. Dan, iya. Additional resources, of course, ada TikTok Academy. Yang istilahnya kamu bisa belajar juga di situ. Tapi, if you wanna start small, start with Google juga sih. Google dulu, bukan Google juga. Okay. Any questions, perhaps? Kalau kerja di situ kalau pekerjaan sosmed itu masih relevan nggak sih kak sekarang? Maksudnya kayak udah banyak AI nih gitu. Untuk beberapa role di bidang tech khususnya itu udah banyak yang tergantikan ya. Bahkan yang kerjaan-kerjaan yang ngecek-ngecek juga udah digantikan sama AI. What about the social media? Kayaknya kalau sosial media belum tergantikan, alhamdulillah. Kalau sosial media sendiri sih aku ngerasa kayak pasti lebih banyak aplikasi yang menunjangnya gitu sekarang. Dan is it relevant?
I feel like social media, at least for the next 50 years, will still be relevant as a job gitu. Tapi kalau kita lihat market Indonesia pasti kayak banyak banget yang mau gitu, banyak banget yang mau jadi social media influencer, social media manager dan segala macamnya. So sebenarnya ini bakal masuk ke kelas career, tapi istilahnya what I will share to you hari ini, try to find your own way of promoting sih. Try to find your own niche saat kamu eksplorasi social media. Karena pasti banyak banget istilahnya hal-hal yang kamu bisa pelajari kan. There's always gonna be an algorithm that we don't know how it works, and there's always gonna be new people coming in and coming out. Dan aku rasa kalau untuk social media sendiri, what you can do to stay or at least survive is to be different. Gitu sih. Okay? I don't think it's gonna get eaten up by AI anytime soon sih, especially dengan sentimen orang Indonesia juga yang kayak, ih menunya AI, enggak aku nggak mau ikut cafe itu, kadang-kadang. Jadi I think it's still gonna be, it's still gonna need that human touch gitu sih pada akhirnya. Okay? Alright, anything else? Perhaps from anyone? Oke, makasih Kak. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya mungkin Kak Fitri, Kak Adit, Kak Hendri, Kak Kevin. Atau kayak ngebahas yang lain juga nggak masalah. I mean, obviously in general this is a social media marketing class, so kalau emang ada hal lain yang mungkin kemarin udah sempat dibahas, tapi kayak aku mau nanya lagi deh ini, itu juga nggak masalah. Okay. Let me share some of the stuff that I presented today. Alright. Itu untuk Google Trends, pasti bisa diotak-atik, silahkan kalau mau. Dan ya kemarin aku sempat mention Social Blade juga, sempat mention engagement rate tadi kan, that is something that you can definitely do kalau emang udah ada kontennya. Dan ya itu sih sangat. Okay. Anything else? Agak bingung sih nanya karena critical thinking. Agak bingung sih nanya karena tipikal terjun sambil belajar. Iya, valid. Apakah studi kasus atau praktik di akhir sesi? Sebenarnya kayak aku agak bingung cara bikinnya, jujur, karena kayak dari kita ini kan beda-beda ya maunya, and I think social media itu sangat luas gitu. Ada yang content creator, ada yang mau nyari buat UMKM-nya, ada yang nyiapin buat jadi pekerjaan di selanjutnya. So I think it could be quite difficult to have a study case. But yeah, I'll let you know kalau emang ada yang something that's a bit more general for everyone sih. Nanti aku kirim. Apakah algoritma TikTok dan Instagram jika video kita FYP apakah masih berpengaruh di jam-jam tertentu? Enggak sih.
Jadi kayak aku kan sendiri juga KOL management ya. Kalau istilahnya kayak ngeliat KOL yang ngepost 3 kali sehari versus yang sekali sehari versus yang 6 kali atau 5 kali per bulan, it really doesn't matter sih untuk jam-jam itu. Because as I've mentioned before, perhaps in the previous session, kayak selalu kita selalu fokusnya ke content quality dulu sih, gitu. Jadi kayak, okay, quantity is always there, and of course you're competing with so many people, but you have to have a standard, in your content. Jadi kalau emang bisa kamu post jam segitu, silahkan ya post jam segitu. Gitu. Kemarin tuh sebenarnya ada yang nanya sebenarnya, kayak literally yesterday, kayak kenapa konten aku itu naik hanya di jam ini. Pas aku nggak ikut jam itu malah nggak naik. Kenapa? Karena ya istilahnya you train your algorithm to be that way gitu. Kalau dari awal emang kamu konsisten ya pasti algoritmanya bakal yang kayak ya udah aku bakal nge-show konten kamu ke orang-orang yang sama yang aktif pada jam saat itu dan ekspektasinya akan menikmati di jam segitu. If you're uploading it at a different time, kemungkinan kamu ya mengacak algoritmamu. Is it a good thing? Maybe, right? Kalau emang kamu mau nyari suasana baru, penonton baru istilahnya, that can be a good way, gitu. So you check on like that specific hour mungkin, ada nggak ya orang yang masih nyari konten aku di dalam topik ini, gitu. So ya, lanjut. I hope that answered your question. Let me know if you have any more. Kak Dede, tools, aplikasi apa yang sering dipakai? Meta Business Ads is what I usually use. Social Blade untuk KOL-nya, untuk nyari KOL kalau nggak punya sistem sendiri. Dan TikTok sih. Nah, TikTok tuh sebenarnya aku sih menggunakannya mungkin a lot of us use it as users gitu atau kayak cuman jadi orang doang di dalam suatu environment atau lingkungan gitu. Tapi sebenarnya kamu bisa otak-atik. Jadi kayak kamu buka-buka akun kamu, nyari analytics-nya per video atau per akun tentu bisa. Dan you can also search in TikTok misalnya ini kalau kamu emang kayak ngejual sesuatu ya, kamu bisa nyari rankingnya produk kamu. Jadi kayak top 1 in bla bla bla, top 5 in bla bla bla, dan it can really help you to understand mungkin kayak the global rankers itu ngelakuin apa sih di konten mereka sampai mereka bisa naik. Gitu sih. Ini ada rankingnya juga. That's for simple ones ya. Jujur kayaknya udah lebih adequate aja social media sekarang. Jadi kita nggak perlu bikin atau mempunyai external stuff. Gitu. Oke. Kak, untuk memulai konten untuk berjualan dan ingin launching brand sendiri dari nol, baiknya dari Google Ads yang tadi dijelaskan atau program affiliate. Bisa ngasih masukan nggak apa yang harus dilakukan pertama kali dalam sosmed untuk works? Okay. Thank you Kak Dede for the previous question. And wait, let me answer for Kak Fidri first. Sebetulnya sih tergantung kamu. Kamu ngeliat environment kamu dulu dong, gitu. Kalau Google Ads ya obviously kamu bakal membuka diri ke so many different markets. Is that a good thing? Yes. But when that market is so saturated with the same products then again and again, ya aku jauh lebih gampang kalau kamu bisa nyari istilahnya suatu lingkungan yang tidak mengetahui, tidak mengenal brand kamu.
Kalau ada, itu kalau di marketing namanya blue ocean. Kalau semuanya udah di red ocean, ya istilahnya semuanya udah saturated, misalnya makanan, gitu kan. Caranya sih menurut aku lebih kayak nge-branding diri dulu sendiri sih. Nge-branding diri sendiri dulu sih, gitu. I think what's easy in the current social media platform or arena mungkin aja bahasanya, is that a lot of people are searching for authenticity, gitu. Jadi it doesn't matter on how strong you want to build yourself. It doesn't matter on how good your product is. Tapi if you're someone that likes or looks like you're giving out the truth, you are authentic, you're being yourself, itu pasti naik. And that's why kalau kamu nyadar banyak banget sekarang, dulu nih kayak mereka kafe dan kita nggak kenal ownernya, tiba-tiba ownernya muncul sebagai pemeran juga gitu kan di sosial medianya dan aktif di situ. Nah, itu ya contoh dari marketing juga gitu. You can brand yourself to promote your brand, or you can get your brand to look very good sambil kamu tunjangi dengan ya konten kamu gitu. Double win aja sih kalau aku rasa ya, kalau kamu nyoba sendiri dulu gitu, sebelum kamu nyoba affiliate, sebelum kamu nyoba Google Ads. Karena jadinya kayak it's like leveling up dari staff ke manager gitu. You can't really, tell your staff on what to do if you don't know yourself. Or at least you don't understand how hard it can be gitu. It's okay if you fail, by the way. Tapi ya itu, kayak dengan failure itu kamu mengetahui apa yang kamu butuh. Oke. Next ke Ali atau ke Muhammad Ali, I guess. Berarti yang penting kita nge-post aja. Iya. Yang penting nge-post aja. It doesn't matter gitu kalau untuk consistent, kayak if you're talking about quality over quantity, quantity over quality, bla 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 bla. Yes, ada benernya mungkin ya. Kadang-kadang ada orang yang lebih nyari quantity, ada orang yang nyari quality. Both work, both have succeeded. Aku ngeliat kok affiliate berjuta-juta duitnya. Aku juga ngeliat misalnya kayak Edozel bermiliaran duitnya, kayak iya, both of them work gitu kan. Tapi itu sih, harus tahu dari kamu dulu maunya apa. Oke, baiknya brand awareness dulu, mungkin bikin konten yang related supaya orang banyak kenal, baru to do yang lain ya. Yes, makasih banyak Kak. Yeah, no problem. Gitu. Ya aku rasa kalau punya brand, pasti what you want to do is to strengthen your brand first. Kalau misalnya nih, kayak kamu ngasih kue putu ke orang Inggris. Oi, cobain dong, ini enak. Namanya apa? Putu. Putu apa? Siapa yang bikin? Pasti kan kita kayak itu kan, kalau kalian ngasih sesuatu ke orang lain. Ini apaan? Enak nggak? Emang gue kenapa harus nerima ini? Ini hadiah atau ancaman gitu. Jadi kayak, obviously you need to define your brand and, showcase how it can be good for the customers. Gitu sih. Okay. I think that was a good Q&A session. Any other questions, perhaps? Okay. Aman? Okay. Yang lain aman? Okay, then. Kalau gitu, we can end the session, Kak Bujang. Oke, I think enough usia. In my opinion, ini udah oke banget ya, teman-teman udah. Nih, daripada IT kan nggak boleh ya. Jadi kayak, aku rasa ini teman-teman udah interaktif banget ya. Dari saja memang kebanyakan gitu kelas awalnya ramai tapi masih sepi.
aku pribadi nggak peduli sih sebanyak apapun, yang penting tetap kelasnya tetap jalan gitu. Dan juga kan ada recordnya, ya sebermanfaat apa enggak ini pasti bermanfaat banget karena ini open source ilmunya. Jadi one day teman-teman lupa atau apapun ya, kontrak kita tuh ya teman-teman, kalau misalkan udah selesai project ini, kalau mau nanya ke aku atau kalau Lucia, nggak apa-apa, kita open banget, atau enggak kayak open to be discussed atau apa gitu. Soalnya ya tadi yang kalau Lucia bilang sosmed tuh nggak ada matinya sih gitu, maksudnya untuk sekarang sih belum gitu. Jadi teman-teman tetap keep growing, do what you do gitu, jalani aja takdir dengan baik. Oke, kalau dari aku sih udah oke. Makasih banyak teman-teman. Kalau saya juga thank you banget untuk nanti recordnya aku bakal di set juga ya. Oke, bye-bye teman-teman. Ciao. Selamat malam. Bye Salam bye. sehat.